Sementara itu adalah salah satu resiko yang bisa jadi berulang dalam hidup ini, yang Hmm. kita nggak tahu gitu kan. Nah, Kan banyak juga yang berpikir bahwa itu mah tinggal nabung aja. Nabung juga nanti gue akan punya tabungan kok buat masa depan. Assalamualaikum Bu Naning. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar, sehat Bu? Alhamdulillah, sehat, Alhamdulillah, luar alhamdulillah kita biasa. bisa ketemu ya setelah kemarin-kemarin hektik dengan kegiatan tugas akhir Bu ya. Alhamdulillah. Bu Iya, Naning, sibuk apa sekarang Bu? sibuk tetap seperti biasa untuk aktivitas sehari-hari sebagai rumah tangga, tapi juga kesibukan lain sebagai profesional financial planner ya, Hmm. Islamic financial planner, sebagai edukator juga buat klien-klien juga, Oh, kayak gitu. udah banyak Bu kliennya sekarang. Alhamdulillah, Alhamdulillah. alhamdulillah. Suka kemana-mana aja Bu kalau Eh, ngisi itu. Kalau ngisi ada yang online, ada yang offline ya. Hmm. Kalau yang online udah pasti seluruh Indonesia ya. Hmm. Tapi kalau untuk yang offline-nya ada yang beberapa kelas yang sudah diisi, apalagi untuk kelas perjalanan pensiun itu Bali, kemudian Malang, adalah beberapa kota di Indonesia. Di Surabaya, kemudian di mana lagi kemarin ya? Jogja. Oh, berarti Nah, itu keliling-keliling terus Bu ya. iya, itu 2023 tahun ini lebih banyak di daerah-daerah sini. Oh, oke. Itu tiap hari ada Bu, Ibu Enggak setiap keliling. hari sih, enggak setiap hari. Tapi setiap pekan ada lah ya buat Ada. berangkat-berangkat Iya, gitu. betul, betul. Mayoritas ibu-ibu, Pak? Enggak, Oh, enggak. enggak semua ibu-ibu. Iya, jadi untuk target kelas enggak semua ibu-ibu. Ada Hmm. yang BUMN, ada yang Hmm. juga untuk perusahaan, Hmm. ada yang untuk komunitas, ada juga Hmm. yang untuk ibu-ibu. Hmm. Ah, Jadi ragam Bu ya, audiensnya ragam ya. beragam, betul. Oh, ya, ya, ya. Biasa bahas tentang apa Bu terkait dengan Islamic Financial Planning-nya? Macam-macam ya, ada yang basic bagaimana cara mengelola keuangan rumah tangga yang baik seperti itu, Hmm. atau bagaimana cara kelola keuangan secara syariah, Hmm. ada yang begitu. Tapi ada juga yang langsung practically, bagaimana memiliki proteksi yang sesuai untuk keluarga misalnya seperti itu, atau juga bagaimana cara mempersiapkan dana pensiun. Hmm. Nah, dan juga bagaimana mengelola dana pensiun, macam-macam juga. Oh, Yang jelas semuanya tetap aja berkutat seputar perencanaan keuangan dari mulai hulu sampai hilirnya gitu. Dari mulai I yang see. paling basicnya di Ah, dana ini ya, pengaturan cash flow, ah. sampai yang bagaimana cara mengelola waris dalam distribusi kekayaan. Oh, berarti benar komprehensif yang dibahas Bu ya. Yes, betul. Oh, luar biasa. Terkait dengan Alhamdulillah. proteksi Bu, tadi Ibu nyinggung proteksi yang kita sangat bahasanya tuh kalau bicara proteksi akan sangat erat kaitannya dengan asuransi. Yes. Benar Bu ya? Benar, 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 Nah, benar. eh, asuransi itu seperti apa sih Bu? Sebentar, kita ngomongin asuransi dalam perspektif umum ataukah asuransi syariah? Bisa kita dari umum kemudian kita nanti bawa ke syariahnya seperti apa? Ya, kalau ngomongin asuransi, yang ada dalam benak kita adalah proteksi, perlindungan ya. Mm. Nah, itu yang paling penting. Kenapa? Karena banyak juga orang yang berpikir asuransi itu dipakai buat menabung gitu. Mm. Padahal namanya asuransi, insurance gitu ya. Mm. Itu adalah menjaga, melindungi, Mm. perlindungan gitu ya. Jadi adalah sebuah mekanisme atau konsep yang digunakan untuk melindungi Mm. sebuah tujuan. Di Mm. sini biasanya untuk meminimalkan atau memitigasi sebuah resiko keuangan. Mm. Oke, nah konteksnya itu secara umum. Secara umum seperti itu. Yang Oh, namanya asuransi adalah baik itu syariah atau konvensional seperti itu yes. bentukannya. Oh, oke, oke, Jadi oke. konsepnya adalah bagaimana sebuah konsep dilakukan secara sistematis untuk melindungi. Melindungi apa? Perencanaan keuangan dari kerugian finansial. Mm. Contohnya, misalnya kita ngomongin asuransi kesehatan gitu Mm. kan. Begitu seseorang sakit dirawat di rumah sakit, dia kan pasti butuh biaya-biaya ini ya, pengobatan dari Ya. mulai obat, infusan, pemeriksaan dokter dan sebagainya sampai ke treatment diagnostik dan sebagainya gitu kan. Mm. Yang penunjang-penunjangnya gitu Mm. kan. Yang kita tahu semua itu tidak bisa kita perkirakan berapa biayanya. Mm. Ya kan, sementara itu adalah salah satu resiko yang bisa jadi berulang dalam hidup ini, yang Mm. kita nggak tahu gitu kan. Mm. Nah, ketika kita menggunakan asuransi atau konsep asuransi tadi, maka kita akan terbantu biayanya. Jadi Mm. nggak perlu membayar semuanya sendiri, tapi Oke, oke. ada pihak yang bisa membantu membayarkan biaya pengobatan tadi, seperti itu. Berarti kita memitigasi resiko masa depan ya dengan asuransi tadi ya. Yes, Dan itu memitigasi kalau risiko. kan banyak juga yang berpikir bahwa itu mah tinggal nabung aja. Nabung juga nanti gue
akan punya tabungan kok buat masa depan. Nah, itu seperti apa Bu, tanggapan Ibu? Nah, betul, semuanya berbicara tentang bagaimana mengelola masa depan, Hmm. merencanakan masa depan, bukan mengkhawatirkan itu, tapi merencanakan. Hmm. Nah, dengan perencanaan seperti apa? Bedanya sama menabung bagaimana? Nah, ini yang paling penting dan paling prinsip ya. Dalam perencanaan keuangan itu ada 3 hal. Simpanan, investasi, dan proteksi. Ketiga ini memiliki fitrah yang berbeda-beda karena tujuannya memang berbeda-beda. Kalau simpanan berarti kita tuh simpan, kita taruh, kita ambil, kita gunakan. Kita simpan, kita ambil, seperti itu kan, itu simpanan. Investasi berarti kita akan menyimpan untuk jangka waktu yang panjang untuk sebuah tujuan keuangan. Yang di situ nanti kita akan berharap ada pertumbuhan. Salah satunya juga mengantisipasi inflasi. Itu untuk investasi. Sedangkan proteksi ya akan melindungi baik simpanan maupun investasi kita gitu. Itu bedanya. Nah, jadi kalau misalnya bagaimana, kan kita bisa aja dengan menabung gitu ya. Menabung adalah tadi simpanan. Sebenarnya kita tuh nyimpen doang. Dan jumlahnya itu kan terukur. Bener nggak? Kalau misalnya kita mau ini, kita akan mengeluarkan sekian untuk jangka waktu sekian. Terukur secara waktu dan juga nominalnya. Tapi bagaimana dengan resiko? Apakah Mas Dendi bisa memprediksi kapan terjadinya sebuah resiko? Apakah Mas Dendi bisa memprediksi berapa jumlah yang akan dikeluarkan untuk sebuah resiko? Gak usah jauh-jauh, kemarin pernah pengalaman ya, yang kecelakaan gitu ya. Itu lagi kuliah kan, lagi kelas nggak masuk, kenapa nih? Ternyata kecelakaan gitu kan, langsung masuk rumah sakit. Nah, terus ternyata ada yang cedera juga. Ada gigi tanggal ya waktu itu ya. Gigi tanggal. Iya kan? Nah, itu terukur nggak kira-kira berapa pengeluarannya? Wah, itu kalau diukur sebelum terjadi kejadian nggak terukur sih. Nggak terukur secara waktu dan tidak terukur juga secara nominal yang dibutuhkan gitu kan? Nah, itu kita bisa menyelesaikannya, memitigasinya atau meminimalkan tadi dengan berasuransi atau memiliki asuransi. Let's say misalnya contohnya dengan mengikuti BPJS Kesehatan. Kebayang waktu kemarin aku tanya, dibayarin atau bayar sendiri? Dibayarin. Jujur Li. Dibayarin. Dibayarin lah. Bayar. Enak nggak dibayarin? Enak banget. Enak banget kan? Karena kalau lihat dari tagihannya bilnya, puluhan juta itu. Puluhan juta gitu. Padahal kejadian cuma sebentar doang gitu ya. Nggak nyampe sejam. Tapi efeknya, dampak secara finansial puluhan juta. Yang Mas Dendi pada saat itu ready nggak? Enggak. Nah, nggak ready. Nah, itulah bedanya. Tapi kalau kita menabung atau berinvestasi, misalnya mau mau ini kontrakan setahun nih ya, tahun depan berarti kita harus perpanjang. Berapa biaya sewa yang akan dibutuhkan buat tahun depan? Kita sudah bisa kira-kira kapan jatuh tempo kontrakan tadi selesai, kemudian harus menyiapkan berapa lagi. Tahu bedanya? Nah, disitulah perbedaan antara bagaimana kita menabung, menyiapkan sebuah tujuan keuangan, dan juga tadi memiliki asuransi atau proteksi. Emang jelas ya? Iya, jelas. Jadi asuransi ini memang sesuatu yang rasanya kita sulit kontrol ya. Risiko yang kemungkinan sebenarnya kita udah berpikir dalam hidup kan, mungkin ya pasti kita pasti akan sakit gitu ya, atau mungkin akan mengalami sesuatu lah kondisi yang, tapi kondisi itu yang kita nggak tahu kan ya, apakah sakitnya sakit berat kah atau sakit ringan kah gitu kan. Yang bisa jadi kita nyiapin tabungan itu cuma buat sakit-sakit sederhana gitu, pusing doang. Betul. Jadi sakit-sakit berat kan ya mungkin jadi chaos gitu uangnya. Nah, benar. Apalagi kalau langsung tiba-tiba harus bayar puluhan juta, dirampok nggak rasanya? Iya, langsung hilang kayaknya. Nah, disitulah fungsinya asuransi. Makanya kita sebutnya itu sebagai security, pengaman keuangan kita. Iya, tapi kadang-kala Bu ya, ketika udah mau milih asuransi nih, itu ada bentokan dalam hati nih. Bentokannya gimana? Bentokannya kayak ini gue harus bayar premi nih tiap bulan nih, tapi emang gue bakal ngerasain ya ininya ya. Iya sih, gue ada potensi untuk kemudian menerima resiko seperti yang kemudian dijanjikan dalam asuransi itu, atau yang bisa diklaim gitu ya. Cuman nanti kalau nggak ada resikonya gimana? Kalau nggak ada resiko rugi dong. Iya, gitu. Itu gimana Bu? Cara menanggapi itu? Dalam hidup itu semua memiliki pilihan. Kita memilih merencanakan ataupun tidak. Kita memilih meminimalkan resiko ataupun tidak. Itu adalah pilihan kita. Kalau tadi berpikir kalau aku membayar kontribusi,
Dalam asuransi syariah namanya kontribusi ya, Iya. bukan premi ya. Oke. Tapi kalau pada umumnya mungkin premi ya. Nah, jadi kalau misalnya kita berpikir, aku kan sudah mengeluarkan sekian gitu ya, tapi aku belum tentu nanti akan dapatkan benefitnya gitu, nggak, belum tentu aku dapatkan manfaatnya gitu kan. Kalau kita mikirnya seperti itu, ya kita nggak akan milih-milih gitu kan. Tapi kalau tadi ngomongin kembali lagi ke cerita Mas Dendi tadi, mana lebih nyaman ketika sudah disiapkan manajemen resikonya tadi dengan yang belum disiapkan sama sekali. Pastinya kalau pada saat itu Mas Dendi suruh bayar sendiri, ada potensi hutang nggak? Ada pasti. Iya kan? Pasti ngutang gitu kan, karena nggak punya. Kecuali Iya. kalau Mas Dendi pada saat itu punya dana darurat yang jumlahnya, let's say, memenuhi kebutuhan tadi. Benar nggak? Iya, Nah, iya. di situ. Ya emang itu pilihan, kembali lagi. Kalau ngomongin untung rugi, ya semuanya pasti akan ada untung dan ruginya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin akan ada manfaatnya, jadi kita berpikirnya ini adalah sesuatu yang sifatnya mengamankan. Sama kayak misalnya, aku tuh di perumahan, sudah ada satpam gitu ya. Tapi kan sebenarnya aman-aman saja sebenarnya perumahanku ini gitu ya. Sebenarnya aku rugi aja sih bayarin satpam setiap bulan. Orang selama ini nggak pernah ada yang kemalingan gitu. Ibarat kata kan kayak gitu ya. Nah itu seperti itu. Jadi kalau misalnya sudah diniatkan akan memiliki proteksi, ya kita harus mengikhlaskan sejumlah berapa kontribusi yang akan kita sisihkan tadi sebagai biaya gitu ya. Udah diniatkan. Once terjadi sebuah resiko tadi, kita sudah punya sebuah mekanisme atau manajemen resikonya yang let's say akan membantu keuangan kita sehingga tidak terlalu boncos banget, kita nggak akan perlu ngutang dan sebagainya seperti itu, nggak terjebak dalam pinjol apalagi itu yang lebih parah lagi Iya. gitu kan. Nah sekarang kalau misalnya mau utang, siapa orang yang bisa diutangi dalam waktu yang dekat Iya, dan cepat. dan cepat? Nah ya maksudnya kan gitu ya. Iya, iya, iya. Terus tanpa jaminan pula. Iya. Pinjol Akhirnya, solusinya. akhirnya nanti DP. kita akan terjebak pada instrumen-instrumen keuangan yang lebih menakutkan, Iya, yang iya. tidak bisa kita kontrol lagi malahan. Seperti itu. Iya, yang ada sembuh sakitnya masih nambah sakit banget. Nah, betul. Tambah stres lagi gitu. Mental health-nya akhirnya terganggu, bener nggak sih? Iya, 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 iya. Iya. Jadi dalam hidup ini kan kita punya kecemasan ya. Nah, proteksi tadi, pilihan-pilihan yang kita buat akan sebuah keputusan keuangan itu sebenarnya tujuannya adalah untuk mengurangi atau meminimalkan kecemasan kita sendiri. Apa sih kecemasan dalam keuangan itu? Yang pertama adalah kehilangan. Pada saat tadi sakit, tiba-tiba ada kehilangan uang yang sekian besar gitu kan. Padahal kita sudah menikmati jasa pelayanannya kan. Iya. Tapi kan ketika kita mengeluarkan itu kan menjadi sebuah pain ya, painful ya, kesakitan ya, itulah kehilangan. Itu rasa cemas kan, rasa nggak nyaman gitu. Lalu yang kedua adalah kekurangan. Udah dikasih segini, kurang. Ditambahin lagi, kurang pula gitu. Mungkin yang jadi masalah bukan kurang. Sebenarnya bagaimana kita bisa mengelola keuangan itu dengan bijak. Nah, dua kecemasan tadi, kehilangan dan kekurangan itu, sebenarnya itu yang akan kita kelola dalam perencanaan keuangan. Bagaimana supaya kita nggak cemas? Nah, tadi salah satunya kita punya dana darurat, kita punya proteksi atau perlindungan. Seperti itu. I see. Tadi Ibu nyinggung soal asuransi syariah, Bu. Terkait dengan tadi saya sebutnya premi, cuma ternyata dalam asuransi syariah itu ternyata disebut sebagai kontribusi. Yes. Nah, itu secara mendasar perbedaannya apa, Bu? Oke, perbedaannya sangat beda banget ya. Kalau kita ngomongin, tadi kan kita ngomongin asuransi pada konsep secara umum gitu ya. Iya. Nah, tapi kalau kita ngomongin asuransi syariah berarti bagaimana sebuah mekanisme perlindungan atau mekanisme mitigasi risiko ini yang sesuai dengan prinsip syariah. Nah, tentu kita akan berbicaranya apakah itu nanti sesuai dengan prinsip-prinsip syariah gitu kan. Nah, kita akan dihadapkan pada sebuah tadi manajemen risiko. Risiko adalah sesuatu yang intangible, nggak bisa kita lihat wujudnya, nggak bisa kita perhitungkan waktunya. Nah, di sini ada sebuah mekanisme namanya asuransi syariah, di mana konsepnya berbeda dengan asuransi pada umumnya. Di sini ada konsep tolong menolong di antara sesama peserta, sharing of risk. Jadi konsep yang paling mendasar membedakan antara asuransi pada umumnya dan juga asuransi syariah adalah pada akad di awalnya dan juga konsep pada mekanisme pengelolaannya. Akadnya bagaimana? Dalam asuransi secara umum, akadnya adalah aku memindahkan resikoku kepada perusahaan. Ada transfer of risk dari resiko seseorang pribadi kepada perusahaan. Aku ingin mendapatkan sebuah jaminan atau garansi perlindungan yang akan diberikan oleh perusahaan asuransi atas resiko yang akan aku
terima Iya, suatu saat. iya, Nah, seperti itu, ada pertukaran resiko. resiko. Nah, disinilah yang akhirnya menjadi sebuah perdebatan. Hmm, Resiko kok diperjualbelikan, hmm, ditransfer kepada sebuah pihak yang di situ, bagaimana dia bisa mengelolanya, kan seperti itu ya. iya, Ada hal yang sifatnya goror, iya, karena kita tidak pernah tahu kapan resiko itu tiba dan berapa besaran yang akan dikeluarkan dari sebuah resiko tadi. iya, Lalu yang kedua ada hal yang sifatnya maisir, hmm, gambling dong. iya, Sifatnya aku bayar kecil buat dapetin uang yang besar. Nah, seperti itu. Ada unsur apa tuh? Untung-untungan ya. iya, Ya, aspek maisir atau perjudian tuh di situ gitu kan. Kemudian ada unsur juga riba. hmm, Orang mengharapkan sesuatu dari yang kecil kemudian jadi besar iya, gitu kan. Akhirnya berpikir bukankah di situ ada pertukaran resiko yang menjadi sebuah riba juga gitu hmm, kan. iya, Uang ditukar dengan sebuah uang dalam jumlah yang besar. iya, Akhirnya menjadi sebuah tadi kekhawatiran riba juga iya, gitu. Nah, disinilah akhirnya Majelis Ulama Indonesia iya, mengeluarkan sebuah fatwa, mengeluarkan sebuah mekanisme yang lebih sesuai syariah, hmm, di mana di sini konsep akad di awalnya adalah membagi resiko. hmm, Setiap orang pasti punya resiko. Mas Dewendi punya resiko, saya punya resiko, kemudian orang-orang di luar sana punya resiko. hmm, Yang resiko itu pasti datang kapanpun juga dan waktunya yang kita nggak pernah tahu gitu kan. hmm, Nah, itu yang kita kelola secara bersama-sama. hmm, Yuk kita kelola ini bersama-sama ya. Nah, itu diwujudkan dalam bentuk dana tabaruk. hmm, Dana tabaruk adalah sebuah hibah. Hibah berarti saya udah kasih dong. hmm, Nah, yang dikumpulkan dan dikelola oleh sebuah perusahaan. hmm, Jadi perusahaan itu sebagai pengelola aja hmm, dengan akad wakalah bil ujroh. hmm, Jadi kita mewakilkan setiap peserta itu kepada perusahaan untuk dengan memberikan ujroh, hmm, dikelola. hmm, Ya, tabaruk-tabaruk tadi dikelola. hmm, Once seseorang di antara peserta itu mengalami musibah, kita ambilkan dari dana tabaruk tadi, bukan dari perusahaan ya, hmm, tetapi dari kumpulan dana tabaruk untuk membayarkan manfaat asuransi yang telah diakadkan oh, di awal. hmm, Nah, seperti itu konsepnya. Nah, kemudian efeknya atau konsekuensi yang terjadi adalah ketika tadi asuransi pada umumnya, premi yang dibayarkan menjadi pendapatan buat perusahaan. hmm, Di situ tercampur antara yang buat operasional perusahaan, cadangan klaim, dan juga investasi ada di situ. iya, Tetapi untuk yang asuransi syariah, dia langsung terbagi menjadi 3 pool, hmm, langsung dipecah ya. langsung dipecah. Jadi disebutnya sebenarnya sebagai kontribusi, bukan premi, Hmm, tetapi kontribusi. Karena setiap orang mengiur, berkontribusi gitu hmm, atas dana hibah yang dimilikinya sebagai dana tabaruk gitu kan. iya, Nah, kontribusi itu kita tuh pecah menjadi satu, namanya kumpulan ujroh. kumpul, Perusahaan tadi kan wakalah bil ujroh, ya, mengelola dana tabaruk, mengelola kontribusi peserta. ah, Pasti kan butuh biaya operasional iya, dong, ah, diberikan namanya ujroh. iya, Maka ujroh inilah yang menjadi salah satu bagian, salah satu part dari kontribusi. oke, Yang ini fungsinya untuk apa? Untuk biaya pengelolaan, ah, untuk operasional perusahaan, bla 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 iya, itu ini adalah iya, ujrohnya. oke, Kemudian yang sebagian adalah tabaruk. ah, Tabaruk tadi dana hibah untuk ah, tolong-menolong di antara sesama peserta. Di hmm, mana dana hibah ini, dana hibah tabaruk itu hmm, setiap orang tuh berbeda-beda. hmm, Jadi misalnya Mas Dendi sama saya, kalau misalnya mengambil manfaat asuransi, tabaruknya pasti berbeda. hmm, Meskipun manfaatnya sama, hmm, kita punya usia yang berbeda kan. iya, Nah, itu yang mempengaruhi dana tabaruk itu juga berbeda setiap individu. hmm, Tergantung usianya, tergantung pekerjaannya, tergantung manfaat asuransi yang diambilnya. Nah, hmm, seperti itu. Ada prinsip keadilan hmm, yang ada di sini dari setiap kontribusi dana tabaruk yang diberikan oleh setiap peserta hmm, tadi. Jadi nggak mesti semuanya sama di situ. hmm, Nah, kemudian untuk apa dana tabaruk ini? Untuk membayarkan semua manfaat asuransi. hmm, Jadi dalam asuransi syariah diharapkan apapun bentuk manfaatnya, baik itu manfaat asuransi kesehatan, manfaat perlindungan penyakit kritis, maupun manfaat untuk ini ya, perlindungan income. hmm, Nah, itu bisa terfasilitasi hmm, seperti itu. Meskipun perusahaan ada apapun, ini nggak masalah karena sudah dikumpulkan, dikelola hmm, secara terpisah seperti itu. Lalu yang oke, ketiga adalah ketika asuransi tadi memiliki unsur tabungan,
Ah, Itu ada sebagian lagi yang akan diinvestasikan. Nah, ini adalah milik oke. peserta. Oh, oke. Ini milik peserta, Hmm. tapi dikelola oleh perusahaan asuransi, diinvestasikan di instrumen-instrumen investasi yang sesuai syariah dan sesuai dengan instrumen yang sesuai dengan profil risiko si calon peserta, seperti itu. Oke, berarti 3 pool tadi ya, 3 ada pool. dana buat tabarlu, dana sosial ya, dana yang Betul, kemudian nanti akan digunakan sebagai mekanisme pemberian klaim ya, pemberian hibah untuk peserta yang mengalami resiko ya. Kemudian betul, kedua ada ujroh yang kemudian dikelola sebagai bagian dari upahnya perusahaan ya, operasional betul, ya. Dan ketiga ada tabungan. Ya, betul. tabungan yang Tabungan nanti dan menjadi hak peserta. Tadi ada betul. bagasi lagi nggak sama pihak asuransinya terkait dengan hasil investasinya itu? Nah, untuk investasi ada 2 jenis investasi yang biasanya ada. Jadi di asuransi itu ada 2 akad ya, akadnya tabaruk dan juga akad tijari. Ya, Tabaruk tadi sudah tahu ya di ya, situ ya. Sedangkan yang bernilai investasi pasti kan kita ngomongin keuntungan gitu, ya, cuan gitu ya. ya, pasti. Nah, itu akadnya adalah tijari. Tiga. Di situ biasanya yang berlaku adalah akad mudharabah. Ya, Kalau kita ngomongin mudharabah pasti ada bagi hasil. hasil. Ya. Ada nisbah bagi hasilnya. Misalnya 85% buat peserta, 15% buat perusahaan. Oke. Ya, ya, ya. Biar adil ya. Iya, Jadi iya. si yang ngelolanya pun Dapat juga. mudharibnya kan juga Iya, seperti iya. itu. Nah, kemudian kalau yang satu lagi ada produk yang misalnya dia diinvestasikan bukan dengan akad mudharabah, dia biasanya menggunakan wakalah bil ujroh. Ini biasanya untuk produk-produk yang seperti unit link. Cuman kalau saat ini kan unit link udah banyak nggak ada ya, nggak dipakai ya. Tapi biasanya kalau untuk akad tadi wakalah bil ujroh itu dengan produk unit link ini. Jadi memberikan wakil kepada perusahaan untuk mengelola ini. Seperti itu, dengan berikan ujroh. Oh, oke, oke. Berarti nanti juga bagi hasil lagi ya sama perusahaannya ya. Iya, ada Berarti bagi hasilnya. ada sekian persen buat si Peserta, sekian sekian persen lagi persen untuk buat perusahaan. perusahaan yang mayoritas buat peserta lah ya. Bagi Sih hasilnya dong. sebagai Yang investornya gitu kan. Sohibul mal ya kalau Sohibul mal, betul, sohibul Iya. malnya. Iya, Mudharib iya. ya? Iya, mudharib yang ngelola. Yang mengelola, Sohibul mal iya betul. yang pemilik modal. Pemilik modal. Nah, betul, pemilik modal. Nah, perusahaan tadi kan yang mudharibnya kan. Iya, Nah, mudharib. tapi kan dia berhak mendapatkan haknya juga Betul, kan boleh. atas jasa pengelolaan dia. Iya, iya, iya. Bu, ada masalah dalam asuransi yang seringkali kita dengar. Itu adalah terkait dengan klaim yang seringkali tidak digubris gitu atau sulit gitu. Sering banget kan ada masa-masanya gitu yang lihat udah ini tapi kok ini klaimnya nggak terrealisasi gitu. Sayang dong ini udah Udah bayar, tapi tapi kok nggak atau kadang-kadang bisa tapi nggak sesuai janjinya gitu setengahnya atau sesuai. gimana. Nah, dalam asuransi syariah itu seperti apa, Bu? Oke, sebenarnya kalau kita ngomongin klaim, itu ada namanya akad atau klausul-klausul ya. Jadi mau asuransi syariah ataupun konvensional itu adalah sebuah produk hukum yang dia terikat dalam sebuah perikatan, perjanjian hukum antara pemegang polis dan juga perusahaan. Ya. Jadi bukan pemegang polis dengan agen ya, jangan salah. Karena banyak di luar sana tuh berpikirnya antar kan agen yang ngurusin. Udah sebodoh amat, aku udah ngambil polis sama dia, ya udah ntar dia juga ngurusin. Iya, iya, iya. Nah, itu yang akhirnya menjadi bahaya ya. Karena akad itu antara peserta atau pemegang polis tadi dengan si perusahaan. Ya, Maka menjadi sebuah kewajiban bagi peserta untuk mempelajari isi polisnya. Iya, iya. Manfaatnya apa saja, pengecualinya apa saja gitu, syarat klaimnya apa saja. Itu adalah kewajiban peserta untuk mengetahuinya. Agen wajib menyampaikannya, tapi on detail sebaiknya semua nasabah mempelajarinya. Karena di situ ada hak dan kewajiban sebagai seorang peserta asuransi. Nah, kembali lagi terkait tentang klaim tadi. Kenapa ada klaim yang nggak dibayar? Kenapa klaimnya itu nggak sesuai dengan janji bla 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 gitu ya? Iya. Bisa jadi. Jadi sebelum ke situ ya. Yang pertama, dalam asuransi itu ada di awal tuh namanya tuh atmos good fit, niat baik. Oh, oke. Itu antara peserta dan perusahaan tuh semuanya tuh memiliki niat yang baik. Iya. Prinsip ya, prinsip itu hal yang prinsip dalam asuransi. Ada prinsip indemnity, ada atmos good fit gitu ya. Nah, atmos good fit itu adalah prinsip niat baik. Ketika seseorang calon peserta dia sudah memiliki niat baik, tentu dia akan mengisi SPSJ dengan jujur sejujur-jujurnya, dengan kondisi kesehatannya bla 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 gitu ya. Nah, seringkali ditemukan untuk mempermudah proses dan sebagainya, dia mengisi kadang asal-asalan atau tidak sesuai dengan data yang sebenarnya. Dia baru dirawat tapi dia nulis nggak
sehat seperti itu. Hmm. Nah, ketika dia menuliskan hal-hal yang tidak sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya, kemudian terjadi klaim, Ya. yang contohnya asuransi kesehatan, dia ada masa tunggu untuk sakit infeksius misalnya 30 hari, untuk sakit khusus atau pre-existing condition dia 1 tahun misalnya ya. Nah, ternyata dia sudah menutupi sebuah kenyataan, dia punya penyakit khusus, dia punya pre-existing condition. Ketahuan nggak itu nanti? Ketika dia klaim di 3 bulan kemudian, pasti akan ketahuan dong ini penyakitnya baru atau lama. Iya. Nah, mungkin itu salah satu yang mengakibatkan klaim itu akhirnya ditolak. Dalam proses tadi SP aja ya, Ya, misalnya, dalam itu pengajuan. ada semacam investigasi lagi nggak? Nah, sedangkan si underwriting dia akan melihat dari riwayat kesehatan. Bisa jadi klaim itu ditolak karena ada beberapa yang dibutuhkan atau tidak. Kalau misalnya tidak, itu bisa dikembalikan dan kontribusi akan dikembalikan.